Selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi dalam podcast Liberty Talk Suara Kebebasan. Suara Kebebasan sendiri merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi dalam konteks libertarianisme gitu. Mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah sering mengikuti forum kebebasan, Liberty Talks, diskusi-diskusi kolaboratif lainnya. Itu merupakan salah satu upaya kami dalam memainstreamingkan gagasan kebebasan di Indonesia yang selama ini kerap dianggap jauh dari pembahasan baik di akademia, aktivisme maupun pembahasan umum gitu. Hari ini kita akan ngobrolin soal Vietnam, soal industri, soal Indonesia gitu, soal ekonomi global. Kita akan bahas mengapa industrialisasi Indonesia itu justru kalah gitu dengan Vietnam. Kita melihat angka-angka PHK di sektor-sektor padat karya itu semakin meninggi, kemudian terjadi banyak juga FDI atau foreign direct investation gitu yang berupa pabrik-pabrik padat karya itu justru pada akhirnya menutup gitu ya, menutup pabriknya, menutup industrinya di Indonesia dan memilih untuk membuka kembali di beberapa negara lain yang dianggap lebih strategis gitu. Misalnya Vietnam, kemudian India dan juga Bangladesh gitu. Padahal selama ini Indonesia kerap dianggap sebagai salah satu surga ya bagi investor-investor yang akan membuka lapangan pekerjaan, membuka berinvestasi di industri di sektor padat karya gitu kayak garmen, kemudian industri-industri pengolahan lainnya. Nah, tapi ada pola aneh juga teman-teman jika kita lihat hari ini betul bahwa foreign direct investasi asing di Indonesia menurun seiring dengan semakin banyaknya pabrik padat karya yang tertutup gitu, menutup pabriknya. Namun ada peningkatan ya investasi asing di sektor-sektor yang padat modal namun tidak padat karya gitu. Sebut aja industri-industri ekstraktif, kemudian sektor-sektor industri informal yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan media dan ekonomi kreatif gitu. Nah, ini tentu perlu menjadi masalah yang perlu diadres bersama ya bahwa angka pengangguran semakin meningkat gitu dan kita tidak punya plan backup gitu untuk mengatasi dampak ekonomi dari para pekerja yang di PHK ini gitu. Nah, Vietnam di satu sisi justru berhasil menarik investasi asing dan membuka lebih banyak pabrik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dibandingkan Indonesia saat ini gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Bro Pang Muhammad Jani Sarif. Pang sendiri merupakan alumni SFL Indonesia dan juga salah satu tim dari Brand New Indonesia. Halo Pang, apa kabar? Halo Iman. Baik baik. Eh, Oke, mungkin mau kita buka dengan ini deh. Brand New Indonesia itu apa sih, Pang? Gitu. Mungkin lu ingin jelasin gitu untuk teman-teman yang belum tahu tentang Oke Brand New Indonesia. oke Iman. BTW ini kita ngomongnya gue lo aja aman kan ya? Am- Aman, fleksibel, senyamannya lu Aman. aja. Nah, Oke siap siap. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama gua ya Pang. Nama lengkapnya Pang Muhammad Jani Syarif gitu ya. Salah satu jadi tahun lalu di tahun 2024 awal lah ya. Gue bareng beberapa teman itu ya berinisiasi untuk nge ya ngebangun lah ya salah satu platform ya namanya itu Brand Indonesia gitu. Jadi apa sih Brand Indonesia gitu? Jadi sesuai dengan namanya Brand Indonesia ini sebenarnya lebih kepada kita mau membuat platform berupa wajah baru Indonesia gitu. Kenapa wajah baru Indonesia ya? Kita karena kita melihat lah ya di pemilu tahun lalu, pemilu Pilpres ataupun Pileg gitu ya itu menjadi salah satu pemilu yang cukup brutal ya dalam arti ketika tidak ada lagi let's say malu ya dari para demagog politik, dari para aktor-aktor politik yang tega gitu ya ibaratnya menjual harga diri mereka gitu ya untuk terhadap konstitusi gitu kan yang membuat makanya kita mau menginisiasi komunitas Brand New Indonesia ini di tahun lalu dan
Kita juga sempat beberapa kali gitu ya buat FGD dengan teman-teman pelajar juga ya. Karena concern kita ketika kita ingin mengubah sistem, kita harus fokusnya itu ke pelajar gitu. Kenapa pelajar? Karena kita melihat bahwa pelajar ini kan sebagai ibaratnya entry level lah ya dari apa namanya dari masyarakat yang berpolitik gitu kan. Tapi kenapa kok jarang banget nih ada komunitas yang secara langsung bersinggungan dengan mereka gitu. So makanya kita mau lebih aktif lah gitu, menyentuh ke pelajar gitu. Dan so far udah belasan FGD ya yang kita lakukan di banyak di Indonesia, terutama di daerah Sumatera ataupun juga Pulau Jawa lah sejak tahun lalu gitu, Bang. Gitu, teman-teman. Oke, thank you, Bang, atas pemaparan ya soal Brand New Indonesia ya. Semoga kedepannya terus kolaborasi dan kita bisa berjuang ya bersama-sama untuk mendorong kebebasan politik maupun kebebasan ekonomi, penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial gitu ke depannya. Nah, seperti yang udah gue mention di awal tadi ya, kita bakal ngobrolin negara tetangga nih, Bang, soal Vietnam gitu. Dari tadi kan Oke. gue mention ya soal Vietnam berhasil menyalip Indonesia ya dalam penyerapan investasi asing khususnya di sektor-sektor padat karya gitu. Bahkan kan ada juga temuan bilang Vietnam ini bukan hanya mendapatkan dana segar ya, dana-dana apa investasi-investasi baru, tapi juga investasi yang awalnya berasal dari negara-negara lain gitu, dari Thailand, dari Indonesia gitu itu bergeser ke Vietnam semua gitu. Padahal Vietnam kan selama ini dicitrakan negara komunis, negara otoriter segala macam gitu. Nah, menurut lu apa sih Bang yang terjadi di sini gitu? Kenapa kok sektor Indonesia, industri Indonesia itu justru ambruk dan di saat yang bersamaan Vietnam malah rising up gitu? Kayak what happened gitu? Menurut pandangan lu? Oke, mungkin kita awalnya ngebuka dulu dari konsep gitu kan ya, terkait dengan economic freedom gitu ya, atau kebebasan ekonomi gitu kan. Jadi secara konsep gitu kan ya, kebebasan ekonomi itu bisa dipahami sebagai sebuah kondisi gitu ya, di mana individu itu yang memegang peranan penting gitu ya, instead of dari negara gitu. Kalau kata Hayek gitu kan ya, dia bilang bahwa negara itu tidak mungkin lebih mengetahui pasar dibandingkan pasar itu sendiri gitu loh. So makanya negara dan negara itu harus seharusnya ya bertindak sebagai enabler bukan sebagai obstacle gitu kan. Jadi memang pasar itu mengetahui bagaimana cara mereka mengatur diri mereka sendiri gitu kan. Nah, ini yang apa namanya? Yang diilhami lah ya sama Vietnam gitu loh. Jadi sejak tahun 1986 gitu ya, Vietnam ini punya yang namanya renovation policy dan yang namanya itu adalah Doi Moi gitu ya. Jadi istilahnya nih ya, kebangkitan ekonomi di Vietnam ini tuh nggak instan gitu, tapi dimulai dari adanya reformasi struktural yang bernama Doi Moi ya. Waktu itu ada sekjen Partai Komunis Vietnam ya namanya Nguyen Van Linh. Dia punya konsep untuk mendorong transisi dari ekonomi Vietnam yang sebelumnya ini terpusat gitu ya, negara mengontrol produksi, harga ya, inflasi tinggi dan membuat kemiskinan meluas gitu ya. Hingga mereka menuju ke ekonomi yang lebih terbuka gitu. Tapi meskipun demikian, negara tetap kuat gitu secara politik. Tapi pasar itu diberikan ruang yang besar gitu terhadap ekonomi. Apa sih konsep atau ciri khas ya atau karakteristik dari si Doi Moi-nya Vietnam ini gitu. Jadi di tahun 87 ya, setahun setelah si Vietnam melakukan reformasi ekonomi mereka, mereka mengesahkan itu namanya adalah Law on Foreign Investment gitu. Jadi dengan mereka memberikan kepemilikan terhadap asing, terus mereka ada insentif pajak dan juga ada jaminan repatriasi keuntungan. Jadi jaminan ini adalah berupa investor ini punya hak untuk mengambil kembali dividen yang mereka hasilkan ketika mereka mau untuk berinvestasi di negara tersebut gitu. Karena mereka merasa si Vietnam ini merasa gitu ya bahwa dengan semakin banyak mendorong adanya
foreign direct investment gitu ya, yang tadi Iman sebutin, atau investasi asing gitu ya, itu akan membuat akan adanya akan adanya transfer of teknologi gitu ya, akan adanya peningkatan produktivitas yang mendorong pembukaan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya gitu, yang membuat si Vietnam ini mereka bisa semakin gencar lah ya sejak tahun 90-an tersebut, karena mereka punya priority yang jelas gitu. Jadi mereka mendorong adanya, mereka fokus di sektor manufaktur yang padat karya. Padat karya ini kan adalah yang menggunakan tenaga manusia yang besar gitu ya, dibandingkan padat modal. Karena kalau padat modal ini kan mereka tidak mengedepankan apa namanya, penggunaan tenaga kerja manusia gitu kan. Nah, sementara apa sih Indonesia, kalau kita bandingin sama Indonesia, kita tuh baru mulai terbuka itu kan sebenarnya after reformasi kan ya. Setelah reformasi, Betul, betul, tapi betul. ya tapi telat, ibaratnya bukan telat ya, tapi ya Vietnam punya starting point yang lebih awal dulu lah dibanding kita, karena kita kan reformasi bersamaan dengan demokratisasi gitu kan. Sementara dan kita juga ada desentralisasi dan lain-lain yang membuat implementasi itu sering banget lemah di level daerah nih man. Karena ya kalau lu tahu sendiri kan ya, let's say Ciptaker gitu kan ya, secara on paper, secara apa yang ditulis di kertas itu kan memang tujuannya pengen untuk membuka investasi yang seluas-luasnya, tapi secara implementasi itu sering banget tuh ada tumpang tindih tuh antara wewenang pusat sama daerah gitu, yang membuat let's say di pusatnya pengen A, di daerah ntar tiba-tiba ada B, atau misalnya ada ya premanisme di daerah dan lain-lain gitu. Itu sih man secara konsep awal dulu ya terkait dengan kenapa Vietnam, sejarah lah ya, kontekstualisasi historis gitu ya, kenapa Vietnam lebih bisa ibaratnya maju, terbuka lah terhadap adanya FDI ini gitu man. Oke, thank you. Betul ya tadi, gue juga sepakat yang lu mention soal economic freedom gitu atau kebebasan ekonomi ya. Sebagaimana yang sudah didakwahkan sama Hayek tadi ya, bahwa yang paham bagaimana apa yang dibutuhkan di pasar itu ya pelaku-pelaku pasar itu sendiri gitu. Dan intervensi pemerintah dalam ekonomi itu misalnya meski seringkali dengan intention atau dengan niat baik, at the end itu tidak akan berakhir dengan baik ya. Kalau kita lihat konteks Indonesia, kita punya banyak sekali BUMN misalnya, dan kayaknya BUMN yang beneran positif hasil kerjanya hitungan jari kan, mungkin di sektor-sektor perbankan aja gitu. Kalau correct me if I'm wrong ya gitu. Nah, eh, Vietnam ini kan sudah membuka itu ya, membuka pasarnya gitu dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan terbukti berhasil dalam mendorong investasi asing untuk masuk gitu. Nah, meski on paper mereka komunis gitu ya, on paper, dan secara politikal juga masih komunis, namun ekonominya udah embracing market gitu. Nah, di Indonesia pasca reformasi itu kan, bentar, kita kembali ke era Soeharto dikit deh gitu ya, kalau mau sharing. Soeharto itu kan dulu sempat mendorong industrialisasi gitu kan ya, di tahun 80 menuju 90-an, meski kemudian tidak berjalan dengan baik karena industrialisasinya ini apa state center gitu loh. Jadi kayak negara ditugaskan sebagai penggerak gitu, sebagai pelaku, alih-alih enabler kayak yang lu mention di awal tadi gitu. Dan akhirnya apa? Saat itu misal oil boom gitu, minyak harganya naik, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat kekayaan sesaat, menambang sebanyak-banyaknya, tapi kemudian setelah minyak turun, kita nggak terjadi transfer teknologi, kemudian malah jadi bancakan korupsi gitu di Pertamina gitu. Dan kemudian setelah reformasi kita melihat ada intention baik untuk industrialisasi kembali, mendorong investasi. Kemudian meski di rezim SBY sempat ini ya, melakukan peningkatan UMR besar-besaran saat itu, 2008 seingat saya atau 2010.
yang akhirnya bikin project industrialisasi ini tuh stuck gitu karena kebijakan populisme SBY saat itu yang naikin UMR berkali-kali lipat gitu. Dan rasanya trennya semakin menurun gitu kemudian kan karena Omnibus Law yang dibayangkan akan membuka menderegulasi market itu ternyata tidak berjalan dengan baik ya karena ketika kita ngomongin deregulasi itu sebenarnya ada paketannya yang sayangnya kelewat gitu ya di Indonesia yaitu rule of law atau penegakan hukum secara setara gitu kan. Jadi kita opening market gitu tapi nggak ada penegakan hukum, nggak ada perlindungan hak atas properti, nggak ada perlindungan atas bisnis ya percuma gitu dan malah akhirnya jadi bancakan ormas-ormas segala macam itu yang fenomena-fenomena pungli gitu kan. Dan ada beberapa survei menunjukkan salah satu alasan kenapa banyak investor asing meninggalkan Indonesia itu faktor-faktor utamanya adalah korupsi dan kemudian perubahan regulasi. Jadi regulasinya gonta-ganti sesuka hati dan ketiga infrastruktur gitu. Nah, menurut lu gimana Pang soal kita bahas Indonesia dulu kali ya sebelum loncat ke Vietnam gitu. Jadi yang lu tahu apa Pang saat ini soal kondisi perekonomian Indonesia dan kenapa kok investor pada kabur gitu di Indonesia atau menurun? Oke, tadi menarik banget man yang lu bahas ya terkait dengan Ciptaker deh ya misalnya. Itu kan undang-undang yang di era Jokowi ya ingin untuk mempercepat ya mengakselerasi investasi gitu ya melalui sistem yang terintegrasi namanya Online Single Submission atau OSS gitu kan ya. Tapi sejumlah studi, sejumlah penelitian menunjukkan si Ciptaker ini atau si OSS ini itu punya tiga barrier yang sangat-sangat terlihat dengan jelas gitu ya. Yang pertama ini, Undang-Undang Ciptaker ini belum cukup detail untuk membahas isu struktural mengenai investasi gitu. Jadi alih-alih, let's say ada perbaikan mengenai tenaga kerja, infrastruktur ya, pemberantasan korupsi, tapi banyak banget sektor-sektor yang justru harus didorong, let's say sektor padat karya ya, kayak misalnya tekstil, elektronik gitu ya, yang sekarang Vietnam udah maju gitu ya, tapi di Undang-Undang Ciptaker ini itu nggak tersentuh gitu loh. Yang kedua, terkait dengan rule of law gitu ya, atau kepastian hukum yang juga dirasakan dari investor ini masih belum baik gitu loh. Jadi meskipun ada OSS, meskipun adanya deregulasi dan apa integrasi investasi gitu ya, tapi realitanya adalah investor ini masih menghadapi proses yang panjang dan juga koordinasi yang masih lemah nih antar instansi gitu, yang memunculkan adanya ketidakpastian ya atau law uncertainty apa sih ketidakpastian hukum maksudnya ya dalam implementasi dari mereka ketika mereka berinvestasi gitu loh. Let's say misalnya mereka mau mendirikan pabrik di Indonesia tepatnya let's say di Cikarang deh. Si investor tersebut dia harus izin gitu kan ya ke Kemenperin let's say di pusat itu kan ya. Kemudian ketika sampai di level daerah itu mereka juga harus menghadapi perizinan dari level daerah dari kabupaten, Kabupaten Bekasi dalam hal ini. Belum lagi nanti adanya hambatan-hambatan ini yang ketiga ya, ada hambatan dari non regulasi ya, dari non regulasi seperti misalnya premanisme gitu ya. Ya kita lihat lah Mbak ya baru-baru ini kan di Finfest ya pabrik baru dibuka terus di demo kan sama ormas yang meminta bahwa eh, masyarakat sekitar juga harus dilibatkan atau harus dipekerjakan di pabrik tersebut. Sementara kan investor juga pasti pengen melihat bahwa kualitas dari tenaga kerjanya udah sesuai belum untuk di si pabrik tersebut. Jangan sampai pabriknya ini spesifikasi tenaga kerjanya pengennya let's say di level 9 tapi tenaga kerja yang kita hasilkan masih 6 atau 5 dan itu kan nggak bisa dipaksakan kan karena ketika kita let's say pengen memperbanyak investasi asing masuk maka kita juga harus memberikan keleluasaan bagi para investor untuk menentukan spesifikasi seperti apa dari sisi tenaga kerjanya. Nah, itu tuh yang masih belum bisa untuk optimal ya untuk mendorong
investor asing untuk masuk nih gitu di Indonesia. Sementara kalau kita let's say bandingin ya man sama Vietnam gitu loh. Di tahun ini let's say mereka tuh baru ngeluarin Decree nomor 19 tahun 2025 yang memperkenalkan adanya Special Investment Procedure gitu ya. Yang dimana si Special Investment Procedure ini berhasil untuk memotong waktu perizinan dari yang sebelumnya berbulan-bulan gitu ya, hingga menjadi cukup 15 hari ini dengan menggunakan fiktif positif gitu. Jadi fiktif positif ini ketika sampai 15 hari ini peraturan tersebut belum disetujui, itu secara automatically akan disetujui secara otomatis gitu. Yang membuat akan adanya pengurangan lah ya dari sisi kebutuhan persyaratan gitu. Dan Vietnam ini mendorong adanya lebih mendorong pengawasan ini post approval daripada pre approval. Jadi mereka menyetujui dulu terus baru mereka mengawasi afternya. Jadi itu kan yang membuat investor ini melihat adanya kepastian bahwa memang si negara ini pro dengan investasi gitu loh. Sementara di Indonesia itu bisa berbulan-bulan dan masih menghadapi hambatan dari sisi masyarakatnya, dari sisi ormasnya, daerah gitu kan ya, yang membuat eh, banyak lesnya di tahun lalu udah mana ya, kita ini kocak banget sih Apple gitu kan ya, Indonesia kan waktu itu Tom Cook ya itu ke Indonesia apa ketemu Jokowi juga gitu kan ya, investasi 1,6 triliun gitu kan. Setelah itu mereka ke Vietnam, nilai investasinya itu 250-an triliun lah, yang membuat seakan-akan menampar eh, harga diri bangsa kita lah ya, dalam arti ya sampai di level Jokowi udah turun tangan tapi ternyata nilai investasinya itu sorry, itu sangat jauh lah ya dibandingkan dari negara tetangga gitu. Yang ini disebabkan Vietnam itu kalau menurut gue ya itu not only creating the laws, tidak hanya membuat undang-undang, tapi mereka juga mampu membuat turunan aturan yang efektif gitu dalam prakteknya gitu loh. Sementara Indonesia meskipun udah memiliki aturan main di pusat yang cukup clear, tapi secara implementasi penegakan hukumnya, birokrasinya, integrasi antar daerah dan pusat itu masih belum clear gitu loh, yang membuat ya masih banyaknya ketidakpastian hukum lah ya, eh, dan ketidakpastian investasi asing untuk masuk ke Indonesia lah, Man. Kayak gitu. Menarik nih tadi. Betul ya, sebenarnya bottleneck utamanya sih soal itu tadi ya, soal regulasi, tapi bukan sekedar normatif ya. Kalau kita bilang normatif, permasalahan normatif itu sebenarnya sangat mudah ya diperbaiki, bisa pakai perpres, bisa pakai permen, bisa revisi undang-undang segala macam gitu. Namun poin untuk kasus Indonesia adalah soal bagaimana menurunkan aturan itu dan kemudian merealisasikannya ya. Karena kita lihat bersama aparat penegak hukum itu cenderung tidak mampu untuk menghadirkan situasi yang kondusif ya bagi investor gitu. Kayak kita melihat bagaimana pungli-pungli itu dibiarkan gitu, kemudian tidak ada penegakan hukum gitu kan. Nggak usah ngomongin investasi asing dulu ya. Kalau di FYP gue yang lagi viral itu soal migacoan tuh. Migacoan kan sedang buka ekspansi cukup masif di Jawa Timur di beberapa kota, dan kemudian mereka bermasalah soal parkir. Jadi si Gacoan ini dia ingin digitalisasi parkir gitu di Jawa Timur. Bukan digitalisasi, sorry, apa ya? Menggunakan mesin parkir gitulah. Dan akhirnya digeruduk kan dengan ormas, kemudian akhirnya ditutup, di blokade, dan bahkan untuk bahas parkiran pun sampai harus ke DPRD kabupaten kota gitu. Jadi itu cukup aneh gitu, dan kita lihat polisi, aparat penegak hukum nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian DPRD, institusi-institusi terkait justru mereka jadi mediator gitu, padahal mereka harusnya kan jadi penegak hukum ya untuk menjamin kan itu tanah gacoan lah ibaratnya, atau sewa atau whatever lah, itu kan jadi properti dia dan dia punya hak kan untuk pakai mesin parkir kayak mau pakai AI kayak mau pakai orang, itu sebetulnya kan hak-hak dia gitu ya. Jadi itu baru kita, itu konteks kita ngomongin gacoan yang
nggak seberapa dibandingkan dengan investor investor asing, industri-industri padat karya kayak di Cikarang gitu ya. Jadi bisa kebayang sih bagaimana konflik-konflik kepentingan ini pada akhirnya apa ya, menjadi alat politik gitu, menjadi alat populis bagi banyak politisi untuk menjaga basis massa. Namun konsekuensinya adalah memundurkan perekonomian Indonesia gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol Indonesia dan gue cukup sepakat dengan semua poin lu, Pang. Kayak tadi ya soal regulasi kita udah banyak bahas, kemudian soal level sumber daya, kemudian infrastruktur tadi, walaupun lu belum banyak mention ya, infrastruktur itu cukup jadi pertimbangan. Kita melihat jalan-jalan di Indonesia kondisinya masih busuk gitu, pelabuhannya pungli lama gitu kan, kayak beberapa pelabuhan itu waktu tunggunya meski berhasil dipendekkan ya sama rezim, tapi itu it's not enough gitu, kayak masih lu harus nunggu lebih dari 2 minggu, itu belum cukup untuk menarik investor gitu kalau mau ngegenjot investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan lu besar bos gitu kan. Vietnam, kemudian India, Afrika, negara-negara Amerika Latin gitu ya. Itu tidak akan cukup. Nah, sekarang kita balik lagi nih Pang ke Vietnam tadi. Lu udah mention tadi ada reform-reform besar yang dilakukan Vietnam, termasuk perbedaannya dengan Indonesia. Reform Vietnam adalah bagaimana mereka bisa membuat kebijakan turunan yang applicable, yang bisa dijalankan ya, dan kemudian ada rule of law di situ gitu, ada penegakan hukum gitu, ada penjaminan terhadap hak kepemilikan pribadi sehingga investor tertarik ke situ ya. Belum lagi infrastruktur, kita ngomongin infrastruktur, tentu Vietnam punya advantage ya, punya kelebihan sebagai negara apa utuh, nggak kayak kita yang kepulauan ya. Jadi mereka lebih punya pembangunan infrastruktur yang lebih menunjang dan lebih mudah untuk mau apa transportasi dan distribusi. Nah, kira-kira di reform ini, Bang, gitu, secara spesifik, apa sih yang lu temukan menarik gitu sampai dia bisa menarik investor-investor besar, termasuk iPhone itu kemarin yang bahkan udah ditemuin nama Jokowi gitu, kayak kepala negara nemuin pebisnis and then to bisnis malah ke negara tetangga kita gitu. Iya, sebenarnya salah satu hal yang mampu menarik FDI lebih banyak ke Vietnam gitu ya, karena secara key points ya, kalau menurut gue, Vietnam ini bukan cuman mengejar how to get the FDI, tapi mereka justru mampu mendesain FDI gitu. Jadi mereka mampu mendesain bagaimana apa yang mereka lakukan ini bisa untuk sesuai dengan industry driven gitu loh. Contoh misalnya ya Man, kalau kita bicara soal Vietnam ini kan mereka adalah salah satu aktor dalam global value chain gitu ya. Jadi global value chain ini adalah jaringan internasional di mana setiap tahapan itu punya nilai produksi lah ya yang dilakukan di negara-negara yang berbeda gitu loh. Let's say misalnya ini iPhone gitu kan ya. Itu desainnya itu kan banyak kan di US itu kan ya. Kalau chipnya ini di Taiwan or Korea, terus komponen-komponen tuh banyak di Jepang gitu kan ya. Nah, untuk merakit HP iPhone yang kita punya ini ya, atau Samsung atau whatever ini, itu di Vietnam kan gitu. Nah, dengan berada di dengan Vietnam ikut di dalam tahapan perakitan ya, meskipun baru di tahapan perakitan, tapi tetap dapat tuh man lapangan pekerjaan, ekspor, dan juga transfer of teknologi gitu loh. Nah, kenapa dengan ikut menjadi salah satu aktor di global value chain ini penting? Itu sebenarnya ada 4 hal sih, Man. Pertama, Vietnam itu dengan secara nggak langsung dia mendorong adanya industrialisasi secara cepat gitu loh. Oke, mungkin Vietnam belum mampu ya menguasai dari tahap desainnya ya, dari tahap chip si iPhone-nya gitu kan ya. Tapi at least mereka udah ikut serta nih di dalam proses perakitan gitu kan ya, yang membuat nanti once mereka sambil meningkatkan kualitas SDM-nya, lebih banyak orang-orang yang bekerja ya kan. Kan kalau misalnya kan secara logika ya, ketika misalnya semakin banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak let's say orang-orang yang bisa membiayai anak-anak mereka untuk bekerja, semakin kemungkinan lebih besar ya untuk anak-anak mereka akan menjadi pintar let's say di STEM, di sains gitu ya, yang membuat peluang nanti mereka bisa untuk menguasai R&D-nya ya atau research and development-nya itu kan juga akan lebih besar gitu loh.
Dan yang kedua terkait dengan mereka menjadi masuk ke dalam aktor di global value chain ini bisa menarik FDI lebih banyak lagi gitu kan ya. Karena secara konsep industri itu kan adalah alat penggerak ya man ya. Alat penggerak yang ada input, sistem dan juga output gitu kan ya. Dari sisi input itu kan ibaratnya bagaimana Vietnam, bagaimana sebuah negara itu mampu untuk apa ya mendesain sebuah negara mereka sumber daya manusianya gitu ya, supply-nya itu berkualitas gitu ya untuk nanti di sistem gitu ya mereka bisa untuk menjalankan sistem investasi mereka, sistem produksi mereka, sistem industri mereka ini juga bisa baik gitu kan ya secara proses yang membuat mereka secara output bisa menghasilkan kualitas produksi yang mumpuni yang membuat investor itu mau tuh untuk masuk ke negara mereka gitu loh. Nah, kalau kita bahas si sistem atau si output ini, kita bisa lihat deh dari sisi data gitu karena dari sisi Purchasing Index Manager atau PMI ya. Di Juli 2025 itu Vietnam itu di angka 52 dan Indonesia itu di angka 49,5. PMI yang di atas 50 itu menandakan manufakturnya itu ekspansif nih man. Yang artinya adalah sektor industri mereka itu menggeliat atau progresif atau maju lah ya karena banyak investasi asing yang masuk, lapangan pekerjaan terbuka, rantai pasokan let's say distribusi jasa itu juga bergairah yang membuat banyak orang bekerja dan menurunkan pengangguran itu kan ya. Sementara di bawah 50 itu artinya stagnan tuh man. Stagnan atau cenderung menurun dan itu yang kita rasakan kan ya. Kayak job market kadang lagi susah banget bro gitu kan. Orang-orang yang let's say kena layoff tuh let's say dari industri tech ya itu biasanya gampang banget buat dapat pekerjaan tapi di tahun ini tuh susah banget gitu kan karena ya memang eh, jumlah lapangan pekerjaan itu nggak sebanding dengan jumlah penganggurannya atau jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan itu. Nah, itu yang agak bahaya nih gitu kan ya. Nah, tadi yang ketiga dengan adanya global value chain yang tadi Vietnam lakukan ini itu kan secara nggak langsung juga membuka lapangan pekerjaan dan juga adanya transfer of teknologi gitu kan ya. Jadi oke misalnya let's say sekarang masih masih di tahapan yang merakit-merakit gitu kan. Tapi kan karena mereka udah ikut langsung ditambah lagi mereka memang berada di ibaratnya di apa namanya secara geografis dan juga geopolitik mereka kan memang dekatnya ke China gitu kan. Nah, itu sangat-sangat menguntungkan juga kan karena China sekarang ya cukup menguasai lah ya di sisi sektor industri di dunia kan. Nah, itu tuh jadi lebih lebih clear tuh. Sementara kalau Indonesia kan memang sekarang kita masih banyak dominan itu di ekspor bahan mentah ya gitu ya, atau semi proses itu kan ya. Tapi yang membuat ketika Vietnam ini ikut ibaratnya ya ini istilahnya ya. Ketika Vietnam ini ikut memproduksi barang-barang yang untuk keperluan masyarakat global, tapi Indonesia ini baru di tahapan menyediakan bahannya aja tuh. Kan kalau cuma menyediakan bahan kan nggak butuh banyak orang gitu kan, nggak butuh banyak lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, itu tuh yang juga perlu diperhatikan lah ibaratnya kita memang harus lebih mendorong lagi ke sektor industri padat karya lah ya yang membuat lebih banyak lagi orang yang bekerja secara kuantitas tapi juga ibaratnya nah untuk menciptakan banyak orang yang bekerja ini kita juga harus siapin pendidikannya kan kita harus disiapin institusi yang mampu menghasilkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan gitu. Nah, yang menarik ini Vietnam ini juga mempersiapkan hal tersebut nih. Jadi ibaratnya Vietnam ini nggak cuman sekedar punya pendidikan vokasi, tapi mereka menjadikan sekolah-sekolah vokasi mereka itu sebagai alat industrialisasi gitu loh. Jadi Vietnam ini lebih sering ibaratnya ya, bertanya nih, industri apa sih yang akan datang nanti nih, dan skill apa yang kira-kira bakal dibutuhin. Sementara kalau Indonesia baru di tahap program vokasi apa ya yang kita bangun gitu loh. Jadi kita nih punya banyak banget nih man sebenarnya Indonesia ya punya banyak banget institusi vokasi ya dari lintas kementerian, SMK dan lain. Tapi masih belum adanya integrasi nih man ke dalam apa namanya sektor industrinya gitu loh. Jadi ibaratnya terpencar-pencar nih. Sementara kalau Vietnam ini udah
well prepared, udah well managed gitu ya. Karena mereka memang secara desain memang mereka pengen ke arah sana gitu kan. Yang membuat makanya kita bisa melihat yang diekspor Indonesia ini cukup banyak sebenarnya, Man. Kalau bisa dibilang cukup banyak, tapi secara kuantitas perlu dipertanyakan nominalnya gitu loh. Sementara kalau Vietnam ini dia udah clear nih, dia banyak ekspor dari sisi smartphone, dari sisi apa namanya bahan baku gitu kan ya, bahan baku untuk elektronik, tapi lebih apa ya, lebih 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 apa, lebih sempit, tapi lebih clear apa tujuannya. Kalau Indonesia ini luas tapi terfragmentasi, jadi banyak gitu. Nah, yang membuat eh, lapangan pekerjaannya, yang membuat jumlah kebutuhan terhadap investasi itu lebih minim lah ibaratnya dibandingkan Vietnam gitu, man. Oke, thank you Bang. Gila itu tadi cukup sangat komprehensif dan holistik ya, penjelasan Pang soal bagaimana apa ya, kenapa reform mereka berhasil itu salah satunya tadi penegakan hukum, regulasi, kemudian penyiapan pendidikan juga termasuk calon-calon sumber dayanya untuk bisa diberdayakan sehingga bisa bersaing dalam persaingan ya, bisa apa itu bisa menjadi nilai jual gitu untuk berinvestasi ke Vietnam, serta kesabaran ya tadi, Vietnam tuh nggak tiba-tiba pengennya langsung bisa ini itu, tapi kalau baru bisa merakit ya merakit lah gitu. Dari situ kan terjadi peningkatan kapasitas dan lain-lain. Nah, tadi gue juga gue juga denger lu mention ya Pang ya soal peran politik luar negeri nih. Ini selama ini sering diabaikan ya rasanya kalau kita bahas ketika bahas soal kenapa Indonesia kalah dari Vietnam, perekonomian Indonesia kalah dari Vietnam itu. Karena Vietnam ini memang cukup apa ya, luar biasa ya. Dia punya beberapa policy terkait eh, politik luar negerinya itu untuk menunjang penarikan investasi gitu. Ini gambaran pertama deh. Indonesia itu saking desperate-nya, dan gue nggak tahu ya kenapa sebagai yang belajar HI ini tuh menurut gue bad move ya. Kalau presiden apa harus menjadi ujung tombak penarik investasi ke investor gitu. Jadi kita kan sering yang melihat Presiden Jokowi sebelumnya misalnya datang ke mana itu, ke Amerika lah, ketemu orang ABC gitu untuk quote and quotes kayak ngemis gitu kan kesannya, eh, ngemis untuk investasi ke Indonesia gitu, dan itu cara diplomasi yang tidak baik gitu. Sedangkan Vietnam kan selama ini kelihatannya diem aja kan, nggak ada gembar-gembor besar, nggak ada apa akan menguasai dunia, akan ini akan itu, tapi diplomasi mereka berjalan dengan baik gitu. Dan itu tercermin ya salah satunya dengan Vietnam itu banyak sekali melakukan free trade agreement atau perjanjian dagang gitu ya. Ini ada hubungannya juga nanti sama dengan yang lu bilang tadi soal supply chains ya, soal rantai pasok global gitu. Nah, kayak Vietnam itu punya banyak sekali dengan Uni Eropa, kemudian dengan Korea, dengan Jepang, dengan eh, negara Timur Tengah, kemudian dengan Asia Tenggara. Bahkan saat UK itu keluar dari Eropa gitu, mereka itu jadi salah satu negara pertama yang segera memperbaharui perjanjian dagangnya dengan Inggris gitu, dengan harapan nggak mengganggu proses investasi gitu yang dilakukan oleh company-company UK di Vietnam atau sebaliknya gitu, proses ekspor impor dan lain-lain gitu. Itu kan nunjukin ya bagaimana Vietnam tuh lebih fokus pada esensinya, sedangkan Indonesia nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri, ternyata penyakitnya sama gitu kan, hobi seremonial kan, kita hobi bikin kita akan bekerja sama dengan ABC, kita akan bikin sister city, kita akan bikin pertemuan ABC, konferensi bisnis ABC, kita undang pangeran Dubai gitu kan, segala macam. Ada bank dari Jepang akan biayai IKN gitu, ternyata banknya scam segala macam. Jadi ini kan nunjukin kekacauan Indonesia gitu, sehingga bukan hanya gagal menarik ya, tapi bahkan gagal menjaga investor asingnya. Itu ya salah satunya karena baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Indonesia tuh kayak nggak punya rencana yang matang, nggak punya persiapan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang matang, sehingga kacau semua gitu. Di dalam negerinya jelek, di luar negerinya jelek, dan akhirnya
malah fokus di hal-hal simbolik gitu. Belum lagi kita ngomongin tumpang tindih aturan ya di era rezim baru ini, kan mecah-mecah kementerian tuh sekarang. Ya. Nah, itu jujur itu kalau gue yang akan jadi investor ya, tapi karena gue agak on ya, jadi ini logika bocil kematian yang sok jadi investor nih adalah kan kita lihat tuh ada Kementerian Industri, kemudian ada Kementerian Investasi, Mm-mm. kemudian Kementerian apa itu lagi UMKM, kemudian Reparasi. kemudian ini hal vital lain Kementerian Ekonomi sorry Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah. Bisa lagi ya. Itu gue kebayang gue males duluan gitu. Simpelnya deh yang lingkungan hidup ya. Kalau mau bisnis pasti kita butuh AMDAL kan. Tuh. Nah, kita urus AMDAL ke Kementerian Lingkungan Hidup sebut aja. Oke, fine. Tapi ternyata dalam proses membangun pabrik itu kita ada senggolan nih dengan hutan gitu atau kawasan lindung. Berarti kan gue harus ke Kementerian Kehutanan urus izin hutan gitu kan. Padahal kan idealnya AMDAL itu mencakupi soal urusan hutan itu tadi kalau kalau ternyata selama proses pembangunan atau tanah-tanah yang diklaim itu bertabrakan dengan hutan-hutan atau kawasan-kawasan lindung gitu. Tapi karena dipecah, ini rasanya bakal kudu 2 kali urus izin nih. Iya kalau sekali urus beres gitu. Kalau kagak, kalau belum lagi suap-suapnya kan. Jadi Tuh. ini cukup membingungkan kayak tadi investasi tadi ke siapa, industri ke siapa. Belum lagi kalau terkait kebijakan dalam negeri, kebijakan dalam negeri, perjanjian dagang itu kan salah satu komponennya biasanya adalah bagaimana barang-barang yang akan digunakan untuk menunjang industri itu bisa keluar masuk dengan mudah gitu. Dan itu Yes. diaminkan Vietnam kan, makanya mereka Yes. bisa dengan mudah jadi perakit ya, jadi Yes. industri perakit. Yes. Indonesia akan jadi industri punya banyak sektor industrial perakitan, tapi karena nggak sabar akhirnya malah lepas kan karena kebijakan blow on soal kayak misal soal TKDN tadi kan. Eh, Yes. Huh. soal TKDN gitu. Nah, itu Mm-mm. kan cukup kocak ya, walaupun kayak nggak sadar diri kan, kayak kita bayangkan HP deh. Itu kan di dalamnya ada chip tuh, ada hijau motherboard. Oke, motherboardnya bisa dibikin di Indonesia, tapi di dalamnya ada chip. Apalah itu, segala macam bahan kimia. Itu kan nggak semuanya bisa Indonesia bikin. Kalau Indonesia nggak bikin, nggak boleh ekspor, nggak boleh impor, gimana? Apa yang Tuh. terjadi? Ya, at the end balik lagi ya, kayak quotes Hayek yang lu mention di awal tadi, yang paham pasar itu ya pelaku pasarnya gitu. Dan pemerintah di sini malah jadi barrier kan akhirnya terhadap eh, apa ya dinamika pasar gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang? Prospek soal apa ya? Apakah deindustrialisasi Indonesia ini bakal makin masif gitu karena kebijakan politik apa ya? Kebijakan politik maupun itu tadi soal kabinet, pemekaran kabinet segala macam situasi ekonomi saat ini atau kira-kira masih ada harapan nih, Bang, soal industri di Indonesia? Oke, oke. Thank you, Man. Nanti gue mau sebelum gue tanggepin itu, tadi gue mau ngebahas dulu ya. Tadi 2 poin ya. Pertama terkait dengan persetujuan lingkungan itu kan. Karena kebetulan gue juga kerja di sektor industri gitu ya. Jadi gue cukup paham secara di dalam lah ya, kayak seberapa sulitnya sebuah perusahaan itu mengurus AMDAL ya. Jadi di sistem OSS itu untuk si perusahaan, let's say mau memperbarui apa namanya izin gitu kan, dia harus memperbarui let's say perjanjian lingkungan. Nah, salah satunya itu adalah AMDAL atau UKLPL gitu kan ya. Beberapa beberapa saat, di beberapa waktu itu masa sebuah pabrik gitu ya, itu dia harus izin ke pusat dulu nih. Terus ntar dia izin ke daerah dan itu dilakukan secara terpisah gitu kan. Belum lagi di tengah-tengah ada preman, ada palakan-palakan yang membuat ya ngapain let's say Apple atau ngapain let's say perusahaan-perusahaan multinational company lainnya mau invest di Indonesia sementara mereka punya pasar lain let's say di Vietnam yang lebih bisa secara birokrasi lebih bisa efisien secara cost dan lain-lain gitu kan ya. Kayak gitu kan. Itu pertama. Yang kedua tadi menarik banget ngebahas terkait dengan polugri atau politik luar negerinya Vietnam gitu kan ya. Kenapa sih kok Vietnam ini mereka sangat agresif nih di dalam free trade agreement mereka gitu loh. Jadi
memang sih Vietnam ini menjadikan ekspor manufaktur ini sebagai salah satu backbone ya atau tulang punggung mereka, tulang punggung ekonomi dari Vietnam gitu loh. Ada beberapa poin sih yang bisa kita bahas nih ya. Yang pertama, doktrin politik Vietnam ini terkait dengan multilateralism dan diversification gitu loh. Jadi Vietnam ini punya prinsip mereka ingin menjadi teman bagi semua negara gitu loh. Dan musuhnya nggak usah ada deh gitu. Kan kalau kata Bapak Presiden Prabowo gitu kan ya, kalau pernah lihat di TikTok atau YouTube gitu kan ya, 1.000 teman itu terlalu banyak, satu musuh itu terlalu, sorry, 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak gitu. Tapi sayangnya ini lebih dianut sama Vietnam dulu nih gitu loh. Jadi mereka nggak bergantung pada satu kekuatan besar, tapi mereka menyebar nih secara ekonomi dan politik gitu loh. Jadi mereka mengikat diri ke sistem global dengan menjadikan FTA ini bukan cuma sebagai kebijakan ekonomi, tapi juga alat geopolitik mereka gitu loh. Yang kedua yang membuat FTA-nya Vietnam ini justru sebagai instrumen bagi Vietnam untuk mengekskalasi ekonomi mereka gitu loh. Dengan melihat FTA sebagai satu, mereka ingin agar adanya jaminan akses ke pasar itu dalam jangka panjang gitu lah. Dengan mereka let's say masuk ke WTO, dengan mereka masuk ke CPTPP dan lain-lain gitu lah. Jadi mereka ingin mengunci supaya mereka ingin lebih aktif lagi ya dalam dalam panggung-panggung internasional, bukan cuman speech doang tapi mereka ingin aktif dalam perjanjian-perjanjian dagang lah ya antar global gitu ya. Yang kalau kita lihat sendiri kan sekarang negara kita let's say dengan Bapak Menlu yang baru ya habis dikritik tuh kan ya, lebih pasif ya, lebih banyak ngurusin internal partainya kayak dibandingkan ngurusin politik luar negerinya ya. Sorry to say ini, kalau kita bandingin sama Vietnam gitu kan ya. Karena bagi Vietnam ketika ekonomi tumbuh, let's say dengan ekspor dan lain-lain, itu stabilitas politik akan lebih bisa terjamin gitu kan ya. Yang membuat Vietnam memang sangat menjadikan perdagangan sebagai alat pertahanan nasional non militer gitu kan. Mereka mendorong banget supaya banyak nih negara-negara yang mau beli produk mereka ataupun negara-negara atau multinational company yang mau nanam investasi di negara mereka gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara geopolitik Vietnam ini cukup ini ya, cukup pintar sih menurut gue sih. Karena mereka punya konsep namanya hedging strategy gitu. Jadi mereka berada, kan Vietnam ini kan secara geografis kan juga cukup dekat kan ya sama China gitu kan ya. Jadi mereka punya strategi, oke deh, ini Vietnam ya gue, let's say ya. Gue dagang sama Cina, tapi gue mau ekspor barang gue itu ke AS dan ke Uni Eropa. Nah, gue mau investasi gue itu dari Korea, Jepang, Singapura. Nah, secara apa ya? Secara strategi kan cukup pintar ya. Mereka ibaratnya nggak anti dengan Barat atau nggak, meskipun mereka dekat dengan Cina, justru mereka mau jualan juga nih ke Barat, ke AS atau pun Uni Eropa. Sementara mereka juga bisa untuk meyakinkan investor-investor dari Korea, Jepang atau Singapura atau ya let's say Inggris dan lain untuk masuk juga nih ke dalam negara gue gitu loh. Yang membuat Vietnam ini berhasil untuk mengurangi ketergantungan secara diplomasi ekonomi gitu kan ya. Sehingga let's say ketika mereka ditekan oleh suatu negara karena ekonominya, itu mereka bisa untuk bilang bahwa oh ya udah gue nggak tergantung kok sama lo gitu. Sementara kalau kita kan baru digertak dikit aja kan karena kita tergantung dengan suatu kubu ya, meskipun kita sebenarnya juga apa namanya secara prinsip kita juga sebenarnya bebas aktif, tapi kan secara realitanya kita sekarang sangat-sangat dependen ya ke blok tertentu kan. Nah ini nih yang membedakan dengan Vietnam gitu kan ya, bahwa FTA atau Free Trade Agreement yang Vietnam rancang ini untuk meyakinkan ke investor bahwa pasar ekspor di mereka itu terbuka, tarifnya rendah, dan juga ada rule of law yang clear gitu loh, yang membuat investor ini jadi mikir ya, oke kalau gue bangun pabrik di Vietnam, gue akan punya akses langsung nih buat dagang ke AS, ke Uni Eropa, dan juga ke Asia. Yang ini yang membuat kenapa Vietnam itu menjadi hub manufaktur di level global nih sekarang. Kalau secara apa namanya? Kalau secara data nih ya, lapangan pekerjaan di Vietnam itu, sorry, rasio antara jumlah tenaga kerja di Vietnam itu dengan yang menganggur itu menjadi salah satu yang terendah di ASEAN, cuman 2,6
24%, sementara Indonesia tuh 4 sampai 5% nih man jumlah pengangguran. Kenapa? Karena mereka berhasil nih untuk mendorong salah satunya dengan diplomasi ekonomi juga gitu loh. Dengan mereka membatasi proteksionisme, dengan mereka memaksa adanya reformasi birokrasi gitu kan ya. Sehingga membuat adanya peningkatan dari sisi investasi gitu kan ya, yang dibandingkan sama Indonesia nih yang cenderung defensif, selektif gitu kan ya. Dan juga milih-milih ya, milih-milih ibaratnya kita kalau mau apa memfokuskan ke sektor industri gitu kan ya. Dan itu tadi balik lagi ke pertanyaan lu, apakah mungkin nih dengan let's say bagi-bagi kue yang menterinya banyak, lalala gitu kan ya, apakah masih ada harapan? Menurut gue paling penting sebenarnya political will sih. Apa sebenarnya sih yang mau didorong nih let's say sama pemerintah kita gitu ya. Kalau let's say kita memang pengen fokus gitu kan ya, kayak Vietnam memang pengen fokus, kayak mereka tahu nih karena mereka let's say secara sumber daya alam gak lebih banyak dibanding Indonesia, karena mereka merasa bahwa oh ya udah gue mau coba fokus di tahap perakitan dulu nih untuk menjadi aktor di global value chain, yang mereka dorong itu kan yang membuat berhasil nih mengekskalasi sektor industri mereka. Nah, Indonesia juga harus punya stance yang kuat nih ibaratnya. Kayak kalau lu memang pengen mau let's say fokus di sektor manufaktur berbasis let's say berbasis tekstil ya, lu harus fokus juga di situ. Lu harus membuat si investor asing ini yakin bahwa mereka boleh dan kalau mereka mau nanam investasi di sini itu akan menguntungkan gitu loh. Jangan dikit-dikit aturan diubah gitu kan ya. Nah, ini yang juga penting nih. Tadi lu jemput-jemput juga ya soal TKDN. FYI, TKDN itu kan istilahnya sebenarnya tujuannya ingin mendorong supaya kalaupun ada FDI itu komponen dalam negerinya juga baik gitu kan. Misalnya juga terpenuhi lah ya secara kuantitas, jumlah tenaga kerja dan juga raw material dan lain-lain. Tapi maksudnya lu juga harus paham bahwa ngapain Apple dan lain-lain repot-repot nanam di Indonesia, apa nanam investasi di Indonesia ketika mereka harus dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan lagi nih yang lebih ribet gitu kan ya. Dan per September kemarin itu ya gue juga kebetulan datang ke acara apa namanya acara sosialisasi Permen Perin yang baru, Permen Perin nomor 35 tahun 2025 terkait dengan deregulasi aturan TKDN gitu ya. Ya semoga semoga aja ini bisa untuk ibaratnya ya mengurangi barrier yang ada lah ya. Jadi di aturan yang terbaru nih man, salah satu aspek yang deregulate ya sama government kita adalah mereka tidak lagi memasukkan unsur PMA atau EFGI ini untuk mengurangi nilai TKDN. Jadi konsep TKDN ini kan ibaratnya berapa persen sih suatu produk, let's say nih lu punya iPhone, let's say iPhone 12. Berapa persen sih kandungan eh, dalam negeri di iPhone 12 tersebut. Itu sebelumnya itu tuh pemerintah akan ngecek sampai ke let's say chipnya dari mana, let's say apa namanya baterainya dari mana, tenaga kerjanya dari mana dan lain, yang membuat cukup ribet kan PMA ini untuk invest di Indonesia. Nah, dengan aturan baru itu nggak cukup gitu, nggak usah ribet-ribet, dan aturan PMA ini juga deregulasi gitu ya. Jadi nilai TKDN-nya akan lebih bisa besar gitu ya, meskipun memang secara apa namanya secara alat-alat, secara bahan baku ini dari luar. Yang penting ketika lu udah nanam di Indonesia, nanam investasi di Indonesia, lu ibaratnya udah punya nilai TKDN yang cukup, atau ya cukup lah untuk lo bisa menjual produk ini gitu man. Nah, hopefully sih ini baru apa namanya si aturan baru ini baru di eh, implementasikan 3 Desember 16 Desember, sorry 16 Desember 2025 ini. Hopefully aturan ini bisa untuk memperpendek atau bisa untuk mengurangi proteksionisme atau barrier lah ya dari sisi apa gila atau apa gilanya si negara ini terhadap antek-antek asing gitu ibaratnya. Ya hopefully sih ibaratnya eh, bisa untuk mengurangi lah juga. Dan juga kalau gue juga amati di industri itu kan ya, ada deregulasi impor dari sesi Permendak nomor 16 sampai 2 sampai Permendak nomor 16 sampai Permendak nomor 24 tahun 2025 yang mengurangi izin. Nah, tadinya ini man ada 500 sampai 600-an HS code. HS code ini ibaratnya kayak jenis produk ya, let's say kayak kertas nih, kertas apa, misalnya kertas
kertas kayu, kertas apa itu tadinya tuh harus ada persetujuan lingkungan. Sorry, harus ada persetujuan impor atau PI gitu kan ya, import license. Dan itu butuh berbulan-bulan man tadinya. Nah, dengan Permendak yang baru ini itu juga dihapus tuh man, izin yang 30 hari ini. Jadi cukup namanya laporan surveyor aja nih. Jadi lu cukup nanti adanya post approval nih dari sisi si surveyornya aja. Nah, ini sih yang diharapkan sebenarnya juga kurang lebih tadi ya cukup mencontek apa yang Vietnam lakukan ya dengan fokus pada post approval ya. Ya tapi nanti kita harus lihat lagi kan yang jangan sampai meskipun udah fokus pada post approval atau apa approval pasca itu berlangsung, jangan sampai ada lagi nih palakan-palakan dari daerah, dari ya government itself di tengah-tengah jalan yang membuat eh, apa namanya PMA atau FDI ini juga jadi ogah nih buat nanam investasi di Indonesia gitu kan. Gitu. Oke, thank you, Pang. Tadi berarti sebenarnya ini sudah ada beberapa political will ya untuk memperbaiki situasi yang ada ya, karena ini kan kalau kita ngomongin ekonomi global ya, itu kan terserah deh ini dianggap lebay atau enggak, tapi every second matters kan. Jadi kayak ya kita lambat dikit ya udah kita kehilangan banyak sekali peluang gitu. Dan seneng sih tadi lu paparin soal reformnya TKDN ya. Hopefully tentu bisa bikin kebijakan yang lebih terbuka lah gitu terhadap industri, karena TKDN ini cukup banyak dikeluhkan ya kalau kita baca investor-investor asing gitu yang terutama di perakitan ya. Dan kemudian tadi soal izin lingkungan gitu itu akan menjadi hal yang baik dengan sistem post approval tadi ya. Tentu perlu dikawal bersama juga untuk memastikan bagaimana penegakannya gitu, karena belajar dari banyak undang-undang lain gitu, peraturan-peraturan lain gitu di Indonesia itu kadang secara normatif sudah cukup bagus gitu, tapi at the end of the day pelaksanaannya nol gitu kan, nggak bisa melaksanakan itu gitu. Jadi ya let's see lah, mari kita kawal dan jangan sampai itu nanti malah jadi celah untuk korupsi-korupsi baru gitu, yang pada akhirnya kan malah itu kan ibaratnya kita ngasih harapan ke investor, kita punya undang-undang ABC, pas mereka coba invest beneran, ternyata malah lebih parah gitu situasinya yang ada gitu. Jadi ya kalau kita mau mencoba optimis ya semoga reform-reform tadi itu bisa segera diterapkan, kemudian realisasinya nyata, dan tentu kita perlu mendorong juga bagaimana reform ini tuh lebih banyak lagi gitu, nggak stop di situ ya, karena sektor industrinya cukup banyak gitu. Dan tadi soal iya kita kan cukup harus sebagai garmen ya, setahuku industri padat karya di Indonesia itu kan kebanyakan garmen ya. Jadi sedangkan kita lihat sendiri industri garmen Indonesia kolaps sekali, Sritex, kemudian yang di Cikarang, yang di Jawa Barat, di Karawang itu pada cap semua. Nah, tadi cukup baik pandangan lu mengusulkan kita perlu sekali pemfokusan ya, termasuk dalam diplomasinya, dalam politik luar negerinya, biar bisa menunjang industri-industri tekstil gitu, atau mungkin padat karya lain. Nah, kira-kira kita butuh menteri tekstil juga nggak nih buat mendorong itu? Kan kebiasaan Indonesia kita punya masalah HAM. Latah banget ya. Iya, kita punya kita sedang menghadapi disrupsi ekonomi kreatif, bikin Dibikin menteri ekonomi kreatif gitu. atau Jadi satgas-satgas ya. Satgas Industri Percepatan Pembangunan Industri apa tekstil. Kayak yang baru Uh, kan mana ya, yang haji umroh kan maksudnya itu sebenarnya nggak penting sih. yes, correctly, agree. Kayak nggak bisa nggak setuju dengan itu ya. Ya ya. Oke, mungkin nggak berasa nih, Pang. Udah sejam ya kita ngobrol, kurang lebih tadi ngalor ngidul, tapi tentunya tetap cukup substantif. Tadi soal kenapa Indonesia kalah dari Vietnam ya, karena economic freedom, basically. The fundamental base-nya economic freedom Vietnam lebih matang, reformnya lebih tertata, dan ada rule of law ya. Dan dari situ kita tadi kan bisa memecahkan anak-anak masalahnya, anak turun masalahnya tadi, misal soal
korupsi dan pungli, kemudian tumpang tindih aturan, kemudian kualitas tenaga kerja, kemudian kebijakan-kebijakan proteksionis yang menghambat industri dan investasi, kemudian ketakutan akan ketakutan akan asing gitu, quote and quotes ya, kita sangat khawatir dengan itu. Dan terakhir tadi cukup bisa menjadi pengetahuan yang melegakan untuk kita semua ya, bahwa pemerintah at least sejauh ini mulai menyadari ya, nampaknya there is problems, dan kita perlu menyelesaikan itu gitu, nggak denial kayak biasanya. So hopefully ya kita hanya bisa berharap lapangan kerjanya terbuka gitu, karena cukup Betul. kocak juga ketika kita baca laporan soal tenaga kerja tadi, laporan terakhir ya BPS kalau nggak salah dikeluarkan, angka pengangguran Indonesia menurun gitu. Setelah kita cek, ojek online tuh dihitung sebagai pekerjaan Ya, penuh gitu. Kayak iya, ya kalau logikanya gitu ya pantesan rendah gitu kan. Padahal kan gig ekonomi itu kan sudah nggak kayak dulu ya. Kita sudah oversaturated marketnya, jadi bahkan dia nggak bisa untuk sebagai part time pun dia nggak bisa disebut gitu ya. Jadi kita hobi sekali ternyata ya edit-edit statistik kayak standar kemiskinan segala macam gitu. Nah, yes. mungkin itu aja Bang obrolan kita hari ini, biar nggak makin nambah topik lagi. Udah sejam ini kurang lebih kita diskusikan. Tentu Oke. dari Suara Kebebasan ngucapin banyak-banyak terima kasih Bang atas kesediaannya di podcast kita sore hari ini. Semoga kedepannya bisa tetap kolaborasi, entah dengan nama instansi apapun tentunya, dalam upaya kita berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang, dan sampai jumpa semuanya. Thank you. Thank you Bang.